Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqami. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Akhinal kiram, para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus Al-Ustadz Ali yang saya hormati dan saya ta'zimi, juga kepada ustadz-ustadz yang lain yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat kami muliakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan perkumpulan ini akan membawa manfaat minat dunia hatta akhirah. Tidak kita keluar dari tempat ini nanti, melainkan Allah telah mengangkat derajat kita semua. Tidaklah kita keluar dari tempat ini nanti, melainkan kita akan diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita ikuti ajarannya, Nabi yang kita ikuti syariatnya. Harapan kita dengan kita mengikuti ajarannya, mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita akan mendapat syafaat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pangapunten nuwun sewu, langkung-langkung datang Ustadz Ali nuwun sewu nggih. Saya di sini pakai bahasa Indonesia, bukan berarti Jawa boten ngertos, masa wong rete orang ngerti lah. Tapi nuwun sewu, kenapa mungkin ini kita campur? Karena alhamdulillah ketika kami mengadakan kegiatan rutin pengajian setiap malam Kamis, malam Ahad,
kami itu selalu menggunakan bahasa Indonesia, sehingga ketika kami gunakan bahasa Jawa kadang ya jadi bukan tidak bisa, tapi yang terbiasa seperti itulah. Jadi nyuwun pangapunten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita hadir di majlis ini, kita memperingati kelahiran junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memperingati kelahiran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi juga disinggung supaya kita ingat kepada Nabi, supaya kita itu cinta kepada Nabi, dan ingatan itu, kecintaan itu kita aplikasikan, kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau, bagaimana makan Rasulullah, bagaimana tidur Rasulullah, bagaimana ketika Rasulullah buang hajat, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh kepada kita semua. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika saat ini kita menghadiri majlis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kita harus cinta kepada Nabi? Kenapa kita harus menteladani kepada Nabi? Karena Allah sendiri yang menciptakan kita semua memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi disebutkan bahwasanya pada diri Rasulullah ada suri tauladan, contoh teladan yang baik, yang mana itu harus kita tiru, yang mana harus kita ikuti bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Pribadi Rasulullah niku nggadai teladan ingkang sae. Teladan niku kedah kula panjenengan contoh, kedah kula panjenengan tiru, kedah kula panjenengan lampahi kangge bukti tresna kula jenengan kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini mungkin di antara kita saat ini kurang mengingat apa yang diajarkan oleh Nabi. Mungkin di antara kita ada yang kurang yakin, kurang cinta terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena sering kita dengar di zaman sekarang, hidup itu bergaya, hidup itu bergaul dengan cara, dengan gaya yang bukan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ora gaya kuwi wong ketinggalan zaman. Bahkan ada orang mengatakan ketika kita menghidupkan ajaran Nabi, itu pun dikatakan orang yang ketinggalan zaman. Maka tadi beliau menyampaikan bahwa barang siapa yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, kata Nabi, maka dia adalah orang yang cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika orang itu telah cinta kepada Nabi, maka Nabi mengatakan kelak akan bersamaku di dalam surga. Orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, kelak akan bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang berpegang kepada ajaranku di saat ajaranku telah sirna, hampir punah, maka dia akan bersamaku pada hari kiamat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena akhir-akhir kehidupan kita saat ini
manusia itu sudah banyak yang lupa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi dimulai dari makan, megahar, kadang niku wau dipunaturaken astone mangkat kabeh kanan kiri nggih napa mboten? Wonten sing kados niku? Tapi mulai bar niki ampun. Pramila dipunaturaken kita tidak boleh melihat kegiatan ini walaupun kegiatan ini kecil, walaupun kegiatan ini hanya diikuti oleh satu RT atau berapa, tapi kita lihat manfaat kegiatan ini. Jangan kita melihat besar kecilnya sebuah kegiatan, tetapi kita harus melihat seberapa manfaat dalam kegiatan ini. Maka Bapak Ibu sekalian, teladan dalam hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kula jenengan diamalaken dalam kehidupan berkeluarga. Kenapa kita memulai dari kehidupan berkeluarga? Karena kehidupan berkeluarga itu, jika seseorang telah mampu dan bisa membangun keluarga dengan baik, maka akan melahirkan generasi yang baik. Jika orang itu mampu membina keluarga yang baik, maka akan bisa melahirkan masyarakat yang baik. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Tidak menutup kemungkinan ketika anggota keluarga kita keluar, tentu akan bergaul dengan orang lain. Disitulah kesempatan di mana jikalau anggota keluarga kita telah punya bekal iman, telah punya bekal cinta kepada Nabi, tidak menutup kemungkinan akan membawa kebaikan untuk orang lain. Nggih napa mboten? Jenengan duwe anak, anake apik, jenengan duwe keluargane apik, pasti ketika sewekdal-wekdal keluargane jenengan medal hubungan napa mawon kali tangga teparo, karena keluarga kita punya bekal iman yang baik, punya akhlak yang baik, menteladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan melahirkan masyarakat yang baik. Karena teman yang berteman dengan kita insya Allah menjadi baik. Amin Allahumma. Bagaimana? Apa yang dikehendaki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis Nabi mengatakan, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan." Kata Nabi, ketika Allah itu menghendaki kebaikan kepada sebuah keluarga, maka kata Rasulullah, "Fafahama fiddin." Maka Allah akan memberikan pemahaman kepada orang tersebut berkaitan dengan masalah agama. Wong nek dikendaki kesainan, dikersakaken kesainan dari Allah, Gusti Allah niku badhe maringi pemahaman dhateng tiyang niku perkawis agami, sehingga apa orang itu cinta terhadap agama, orang itu suka beramal sesuai dengan agama, sehingga yang lahir, yang muncul dalam kehidupan keluarga, baik dalam mendidik anak, mendidik istri, suami punya teladan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pertama. Jadi orang itu tidak berat di dalam melakukan perintah agama. Kemudian yang kedua kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa waqara saghiruhum kabirahum." Kata Nabi, jika Allah itu menghendaki kebaikan pada keluarga, maka Allah itu akan menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa hormat. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Jadi wong iki seneng tegur sapa. Ngertos jenengan? Kadang kan anak keluarga sing ketemu karo keluargane jagongan,
Ini besungut, cara keren tadi besungut mriki wonten napa bahasane? Sami nggih. Niku jare kula bahasa Inggris tapi sebulane bahasa mriki wonten nggih. Kenapa? Karena itu kurang menteladani apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek keluarga kula jenengan niki wis dikersakaken kesaengan, Allah niku badhe maringi kesaengan dhateng kula jenengan. Allah itu akan menurunkan sifat kasih sayang, hormat menghormati, sayang menyayangi di antara yang muda dan yang tua, sing sepuh karo sing enom niku saling menghormati, saling menghargai. Niku sing nomor kali. Kemudian yang ketiga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa razaqahumur rizqa fi ma'isyatihim. Kata Nabi, Allah akan memberikan rezeki dalam usahanya. Allah berkahi usahanya, Allah limpahkan rezeki yang barokah, Allah limpahkan rezeki yang halal, Allah limpahkan rezeki yang manfaat, Allah limpahkan rezeki yang rezeki itu tidak akan menimbulkan madarat, sehingga jika rezeki itu berupa harta, berupa kekayaan, kekayaan itu bukan untuk dipamerkan kepada tetangga, kekayaan itu bukan untuk menyakiti orang lain, tetapi kekayaan itu disyukuri, digunakan untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, wal qasda fi nafaqatihim, sederhana di dalam memberi nafkah. Di dalam kita belanja apa yang kita butuhkan. Kalau yang tidak dibutuhkan, jangan kita belanja. Kalau yang tidak dibutuhkan atau kiranya cukup, maka jangan kita berlebihan. Carane kakek lah, terlalu akeh niku termasuk dibenci dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengajarkan kebaikan, Rasulullah mengajarkan kita untuk mendidik keluarga. Maka jika Allah menghendaki kebaikan kepada keluarga tersebut, Allah akan tanamkan itu semua. Kemudian yang kelima kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa basara uyubahum fayatubu minha. Kata Nabi, jika keluarga itu dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah itu akan memberi kemudahan. Anggota keluarga itu akan saling menyadari kekurangannya masing-masing. Orang dalam hidup, jika dalam dirinya itu menyadari bahwa oh ternyata selama ini saya itu salah, oh selama ini ternyata saya itu kurang perhatian. Contoh nek dadi wong lanang misalkan, oh selama ini ternyata aku kurang perhatian karo wong wadon, sehingga wong wadon ge kadang lunga tekira ngendong bener jebulane iki gandani wong. Oh aku di bojo ngerti aku kayak sergap yasinan jebulane ngerbar yasinan badan gandani tangga. Nah ini mungkin kurang perhatiannya kita sebagai seorang suami. Maka ketika kita sebagai seorang suami adalah orang yang dikehendaki kebaikan, maka kita akan diingatkan oleh Allah. Dan pada saat kita ngumpul bersama istri, suami akan menegur, Bu, anggar gaya gue orang kena dosa, jadi aku yang elina, sebab aku wong lanang bertanggung jawab. Tidak sebatas kita memberikan uang, yang penting istri itu tiap hari kita kasih jatah, makanan tak kurang, tapi lebih dari itu kita harus memperhatikan perilaku istri kita kemana, ketika istri kita perginya kemana, apa pergi yang membawa manfaat atau pergi yang membawa madorot. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istri pun demikian, ketika
di dalam hikmah terhadap suami itu kurang diperhatikan, maka akan melahirkan sesuatu yang tidak keharmonisan dalam rumah tangga. Maka jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak kebaikan, bojone sing wadon sing lanang niku saling mangertos kekuranganipun masing-masing. Konyong sebagai wong wadon ya sing kurang kadang wis wae dahar, bojone arep sing lanang arepan mamar dahar aku urung nyiap. Nah, bojone arepan ngopi, aku urung sempat gawe kopi. Tidak diperhatikan. Maka saat ini kita mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kecintaan kita kepada Nabi. Bentuk cinta kita kepada Nabi harus kita gunakan, kita amalkan, kita buktikan dalam kehidupan kita, dimulai dari hidup berkeluarga. Karena tadi kalau anggota keluarga kita telah kita didik, telah kita bekali tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah masyarakat pun akan menjadi baik. Kenapa? Karena akan merasa tersiram dengan anggota keluarga yang punya ilmu, yang punya pegangan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah saat ini kita hadir di sini melainkan kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidaklah orang itu mencintai sesuatu melainkan kelak akan bersamanya. Kalau malam ini kita cinta kepada Nabi, kehadiran kita di sini bentuk cinta kita kepada Nabi, maka kelak kita akan bersama Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang kita tanyakan dalam hati kita, apakah cinta kita kepada Nabi kelak akan dibalas oleh Nabi Muhammad SAW? Kok apakah dibalas? Iya, karena kalau hidup kita, kalau dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, dalam bertetangga, dalam berkeluarga, dalam mendidik anak, mendidik istri, itu tidak mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi, dalam kehidupannya lebih cenderung kepada gaya-gaya artis yang kesana, maka berarti belum tentu kecintaan kita kepada Nabi itu kelak akan dibalas oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu di zaman Nabi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mata qiyamus sa'ah. Dulu di zaman Nabi ada seorang datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kapan itu kiamat akan terjadi?" Kanjeng Nabi, kapan niku kiamat bagi kedadosan? Kiamat padahal hancurnya alam semesta ini. Manusia itu akan mati semua. Manusia itu akan sirna semua. Alam semesta ini akan hancur. Laki-laki itu bertanya kepada Nabi, Kanjeng Nabi, kiamat niku kapan? Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala ma a'dadta laha. Kau bertanya tentang hari kiamat, apa bekal yang kau siapkan untuk menyambut hari kiamat? Kau bertanya tentang kehancuran bumi ini, dunia yang fana ini akan musnah. Di situ tidak ada pertolongan melainkan pertolongan Allah. Jika manusia tidak punya bekal, maka tidak akan ditolong oleh Allah. Apa bekalmu untuk menghadapi hari kiamat itu? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiang jalan niku mansuli faqala ma a'dadtu laha. Ya Rasulullah, mboten enten persiapan napa-napa kula dereng gadah amal soleh, kula dereng gadah kesaenan.
Ma a'dadtu laha katsiran min sholatin wala siyamin. Ya Rasulullah, aku tidak punya bekal apa-apa, sholatku juga belum banyak, puasaku juga belum banyak. Aku tidak punya bekal apa-apa untuk menyambut hari kiamat. Illa anni uhibbullaha wa rasulahu. Nanging kula niku seneng kalih Allah, kula remen dhateng jenengan Kanjeng Nabi. Aku tidak punya bekal apa-apa Nabi, tetapi aku cinta kepada Allah, aku cinta kepadamu. Bekal itu yang aku siapkan untuk menyambut hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu kelak bersama dengan orang yang dicintai. Wa anta ma'a man ahbabta, dan engkau kelak pun akan bersama dengan orang yang dicintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kehidupan ini, kalau saat ini di antara kita masih ada, kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengaku pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam gaya kehidupan kita tidak mencerminkan orang yang cinta kepada Nabi, tidak mencerminkan orang yang rindu kepada Nabi, maka kecintaan itu tentu tidak akan dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak orang bertanya dan merenung, kita cinta kepada Nabi, apakah Nabi cinta kepada kita? Jadi bahasa newong, jangan cinta kita itu cuma bertepuk sebelah tangan. Nggih bener ngaten niku nggih. Aku tahu nom jane. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika kita merasa cinta kepada Nabi, kita memulai dalam kehidupan kita berkeluarga, kita memulai dari seorang suami. Sang suami harus perhatian terhadap istri. Istri bukan sekedar dicarikan duit, tetapi istri harus diberi pemahaman berkaitan dengan ilmu agama. Kalau istri masih suka buka aurat, suami harus memberitahu bahwa itu tidak boleh, itu dosa. Cermin orang yang cinta kepada Nabi, seorang wanita adalah yang suka menutup aurat. Kemudian mendidik anak, seorang suami juga harus mendidik anak agar anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, terlebih seorang ibu. Kenapa? Anak itu langkung perep maring ibu ketimbang bapak. Gitu bener? Kadang sing sering mangku ya mesti ibu, bapak jarang. Siang yang pun pangkat kerja mesti anaknya tinggal. Maka yang dekat dengan anak itu adalah ibu, atau anak lebih dekat dengan ibu. Maka dikatakan ibu itu adalah madrasah pertama. Ibu itu adalah tempat sekolah pertama. Jika ibu membiasakan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh dan solehah, anak itu dididik dengan baik, dengan akhlak yang baik, cara bertegur sapa yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji diajarkan kepada anak, maka kelak akan tumbuh menjadi generasi yang beriman dan bertakwa. Itu sumbernya ada pada tangan ibu. Tapi kalau ibu tidak memperhatikan seperti itu, tidak memberi contoh, tidak memberi teladan yang baik kepada anaknya, maka anak itu akan tumbuh besar menjadi anak yang tidak bermoral, menjadi anak yang tidak berakhlak, menjadi anak yang lemah iman, menjadi anak yang lemah akalnya.
Maka ibu itu adalah madrasah pertama. Nah ibune apik insyaallah anaknya jadi apik. Mergane apa? Kepedulian ibu terhadap anaknya itu semangat, tinggi, dan sadar bahwa anak ini adalah emas, anak adalah harapan, anak itu adalah sesuatu yang akan membuat kita bahagia dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita bersama-sama kita belajar untuk menghidupkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hidupkan dalam tengah-tengah keluarga kita, dimulai kita dari makan, kita ngobrol dengan keluarga. Karena di dalam hadis yang lain kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi ahli baitin adkhala alaihimur rifqa." Manakala Allah itu menghendaki kebaikan kepada sebuah keluarga, maka Allah akan menumbuhkan di dalam keluarga itu sifat kasih sayang, ramah tamah. Jadi wong nang jroning keluarga niku pada tegur sapa, cita-cita, ngobrol-ngobrol. Kan kadang wonten nggih ana wong bali omah ketemu bojo, ketemu anak, wala anaknya arep merepi wedi. Wonten nggih nggih. Ben mriko wonten tapi juga teng mriki. Dadi anak wong ngumpul karo keluarga, bojone badannya takon wedi. Soalnya apa kok takon yang salah mesti gentak. Ya. Tapi kalau Allah itu berkehendak kebaikan, kita adalah keluarga yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menumbuhkan kasih sayang, ramah tamah, lemah lembut, sehingga suami diajak ngobrol enak, istri diajak bicara enak, anak dikasih tahu nurut dan lain sebagainya. Itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada keluarga kita semua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada pengajian ini saya cukupkan dulu. Mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan saat ini pertama menjadi ilmu buat diri saya pribadi, dan juga mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua, bekal kita semua, sehingga pada saat ini yang mungkin kurang mengingat apa yang dicontohkan oleh Nabi dalam kehidupan, dengan kita hadir ke majlis seperti ini memperingati Maulid Nabi, kita bisa ingat, kita tumbuh kecintaan kita kepada Nabi. Oh Nabi, ternyata ketika kita berbicara baik itu adalah perintah Nabi. Ketika kita makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, itu adalah perintah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita amalkan itu. Dengan hadirnya majlis seperti ini, maka itu akan bermanfaat karena membangkitkan semangat cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi mudah-mudahan manfaat minat dunia hatal akhirah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dimudahkan rizkinya, dilapangkan rizkinya, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh dan solihah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannataka wa na'udzubika min sakhatika wan narika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله